datang di Kelas Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Apalagi Kelas Cuan ini sudah sekian lama tidak ada Kelas Cuan. Sekarang Kelas Cuan hadir lagi. Dan hari ini Kelas Cuan akan sangat menjawab kebutuhannya para Sobat Cuan. Terutama yang kepengen tahu nih ya soal masalah sustainable investing for a better future. Tahu ya, dunia kan sekarang lagi mengarah kepada keberlangsungan alam, keberlangsungan iklim. Kita mulai diperkenalkan dengan apa itu green energy, apa itu green economy, green society. Nah, kita juga akan diperkenalkan sedikit lebih banyak tentang green investing. Sesuatu hal yang memang concern sekali dengan yang namanya keberlangsungan ya. Baik keberlangsungan iklim, keberlangsungan bisnis dalam berusaha, termasuk adalah keberlangsungan investasi. Kalau kita bisa lumayan cuan dengan investasi yang sekarang. Nah, bagaimana cuan yang bisa kita dapat kalau seandainya kita memilih perusahaan yang memang juga concern terhadap iklim ke depannya ya. Yang pasti acara ini akan berlangsung 2 jam ke depan nih Sobat Cuan. Yang jelas acara Kelas Cuan kali ini adalah persembahan langsung dan didukung langsung oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Terima kasih Chandra Asri yang sudah mendukung Kelas Cuan pada siang hari sampai dengan sore hari nanti. Nah, sudah ada siapa aja nih yang kira-kira bergabung? Teman-teman dari mana saja? Mungkin karena Kelas Cuan ini kan selalu menghubungkan ya dari Sabang sampai Merauke, selalu banyak sekali teman-teman yang akhirnya bisa ikut Kelas Cuan, bisa ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin teman-teman semua sudah bergabung, selamat bergabung ya. Dan jangan lupa siapkan pertanyaan yang terbaik juga nih untuk para narasumber. Karena apa? Karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Tapi Sobat Cuan harus tahu nih bagaimana ya caranya untuk bisa bertanya di Kelas Cuan. Nah, ini nih ada syaratnya ya. Pertama, Sobat Cuan harus registrasi akun MPC terlebih dahulu ya. Ini langkah-langkahnya Sobat Cuan tertera di layar kaca Sobat Cuan. Jangan lupa harus registrasi akun MPC, buka halaman login di salah satu jaringan Detik Network, kemudian masuk ke halaman login, tekan tombol register. Cukup tahu ya, paham ya. Kemudian next. Setelah sudah tekan tombol registrasi, nanti ada form seperti ini diisi ya. Di tahap ini perlu meninjau dan melengkapi data diri seperti ada nama lengkap, nomor ponsel, email, serta password yang menggunakan data yang valid. Lalu nanti akan muncul seperti ini, jangan lupa itu dicentang pada privacy policy, kemudian lanjutkan dengan menekan tombol register MPC. Setelah itu kalau udah ya, Oke, tadi ini udah ya, ini tadi yang di awal ya. Buka halaman kembali, login di salah satu jaringan Detik Network. Ketika Anda masuk ke halaman login, tekan tombol registernya. Kemudian ini jangan lupa nanti ada SMS nih tadi setelah sudah di register MPC nih. Periksa inbox SMS-nya Sobat Cuan ya. Kami kirimin 6 digit kode autentifikasi OTP. Masukin, kemudian tekan tombol lanjutkan. Setelah itu proses pendaftaran selesai. Selamat, pastinya akun MPC-nya sudah berhasil nih Sobat Cuan. Dan Sobat Cuan bisa klik tombol lanjutkan untuk mengakses halaman yang ingin dituju ya pastinya ya. Dan Anda juga dapat melanjutkan aktivasi Anda di seluruh jaringan Detik Network tanpa perlu khawatir kehilangan riwayat aktivitas Anda. Selamat beraktivitas Sobat Cuan. Gitu ya Sobat Cuan ya, untuk bisa ikut gabung dan bertanya, bisa ikut tadi langkah-langkah di situ ya. Nah, Sobat Cuan pun juga nanti bisa dapat banyak sekali selain dapat ilmu pastinya ya. Nanti kita bisa dapatkan hadiah yang spesial pastinya bagi Sobat Cuan yang mengikuti kelas sampai selesai. Kita akan melakukan pengundian 4 peserta yang beruntung dan mendapatkan e-wallet masing-masing Rp250.000 pastinya itu dia ya. Kemudian gak cuma itu aja, kita juga punya hadiah e-wallet Rp50.000 untuk 50 orang pengisi survei pertama. Caranya gampang, tinggal scan QR code. Jadi kalau Sobat Cuan sekarang lihat scan QR code di pojok ya, bisa langsung di-scan saja isi surveinya. Setelah itu buat 50 orang pengisi survei yang beruntung akan langsung dihubungi oleh pihak dari Chandra Asri dan berhak memperoleh saldo e-wallet sebesar Rp50.000. Aduh, kapan lagi ya bisa dapat ilmu, dapat juga kantongnya terisi juga ya. Oke, tanpa harus berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai kelas kita di sesi yang pertama. Untuk memulai begitu ya, seperti apa sih concerns terhadap sustainability investing for a better future ya. Kita harus pro dengan keberlangsungan alam, keberlangsungan iklim gitu ya. Karena banyak sekali generasi mendatang yang akan diwariskan apa yang kita lakukan saat ini. Saya akan perkenalkan narasumber yang satu ada bersama dengan saya di sini dan satunya bergabung melalui Zoom. Saya mau sapa dulu Pak Andang Pukase,
Ada Pak Anang Pungkase, ESG and Sustainability Department Manager Chandra Asri, dan Robertus Adrianto Serin, tim riset CNBC Indonesia. Pak Andang, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Maria. Selamat siang Pak Andang, Mas Robert, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Oke, Pak Andang, Mas Robert, kita kan akan bahas nih di sesi yang pertama ya, kita akan kasih pengertian, pemahaman, pengetahuan gitu ya sama Sobat Cuan terkait mengenai ESG atau Environmental Social Governance demi Sustainability Investing. Tapi sebelumnya kita harus lihat dulu yang satu ini. Pembahasan mengenai Environmental, Social, and Governance atau ESG menjadi perbincangan dalam skala global dan menjadi tren investasi. Tidak hanya menjadi fokus perusahaan saja, penerapan ESG juga kini mulai menjadi perhatian investor di pasar saham. Merujuk data Future of Sustainability in Investment Management from Ideas to Reality, di tahun 2017, concern dari sisi environmental tercatat baru sebesar 54%, sedangkan sosial 54% dan governance 67%. Namun pada 2020, aspek lingkungan meningkat signifikan menjadi 70%, disusul tata kelola menjadi 77% dan sosial 67%. Lantas apa sih ESG? ESG dapat dikatakan sebagai konsep atau komitmen yang perusahaan terapkan dalam rangka menciptakan pembangunan, bisnis, dan investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Environmental, Social, and Governance atau ESG meliputi pada 3 aspek, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Contoh aspek yang masuk dalam cakupan lingkungan yaitu upaya pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah yang baik, serta inisiasi-inisiasi keberlanjutan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Sedangkan aspek sosial, yakni hubungan yang baik antara perusahaan dengan karyawan, supplier, customer, serta masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, aspek tata kelola perusahaan yang etis dan baik. Ketiga aspek ini digunakan untuk mengukur keberlanjutan perusahaan dan dampak dari hasil investasi dalam bisnis atau perusahaan. Ya, secara umum, strategi investasi ESG ini terbagi dalam 2 kategori besar. Yang pertama, investasi yang bertanggung jawab, yakni investasi yang menghindari dampak negatif bagi lingkungan dan sosial. Dan yang kedua, investasi yang juga bertujuan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Penerapan ESG ini tentunya berdampak positif bagi perusahaan karena memberi nilai tambah dalam menjangkau investor yang peduli pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Selain itu, berinvestasi pada perusahaan yang memperhatikan aspek-aspek ESG dengan baik, diyakini memiliki potensi keberlanjutan investasi yang lebih panjang. Jadi, seberapa penting ESG? Prinsip ESG muncul dikarenakan adanya kesadaran bahwa kegiatan bisnis dan investasi tidak hanya sebatas untuk mencari keuntungan semata. Namun, hal tersebut memiliki dampak yang begitu luas terhadap lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan. Dengan adanya ESG, diharapkan nantinya Indonesia bisa mencapai kondisi net zero emission di tahun 2060. Serta dengan meningkatnya partisipasi perusahaan dalam menerapkan ESG dapat membuat perubahan besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih hijau. Nah, bagaimana Sobat Cuan? Tadi penjelasan soal ESG. Buat kalian yang ingin menambah wawasan mengenai ESG, kalian bisa langsung saja ya mengikuti kelas Cuan berikut ini sampai selesai ya.
Ya, mudah-mudahan setelah tadi lihat ya informasi itu Sobat Cuan mulai tercerahkan nih. ESG itu apa dan kenapa sekarang semua perusahaan harus concern terkait mengenai environmental, kemudian social dan governance. Karena apa? Kita tuh ada target ya in global 2030 dengan penurunan emisi gas rumah kaca dan 2060 nanti di net zero emission. Berarti kan itu tinggal beberapa tahun lagi menuju 2030, 2060, 38 tahun lagi ya, prosesnya harus dimulai dari sekarang. Makanya harus ada sinergi nih dari berbagai macam pihak, termasuk juga para pelaku usaha dan juga kita pastinya yang tinggal di bawah bumi ini, di bawah langit ini sebagai pengguna pun juga sudah mulai tahu nih, oh harus kemana sih, kita harus pilih energi yang jauh dari ramah lingkungan ya. Harus ramah lingkungan, jangan jauh dari ramah lingkungan. Oke, kita akan langsung saja perdalam nih dengan deretan informasi yang akan disampaikan pastinya oleh narasumber. Seperti apa sih kita bisa lebih memperkuat informasi kita. Nah, langsung saja kita ke presentasi yang pertama disampaikan oleh Mas Robertus di sini dari tim riset CNBC Indonesia. Kita akan tahu sebenarnya dampaknya seperti apa sih concern ESG terhadap bisnis nih. Seperti apa nih Mas Robert, silakan. Oke, langsung aja. Ya, kita langsung presentasinya ya. Oke, selamat siang Sobat Cuan semua. Buat teman-teman, saya ingin katakan di awal bahwa kalian yang saat ini tinggal di bumi, yang kaki kalian berpijak di bumi, kalian punya peran untuk menjaga eksistensi manusia di masa depan, di jangka yang panjang, dan kalian juga punya peran sendiri-sendiri untuk merawat planet kita. Walaupun kita bukanlah pemerhati lingkungan atau kita bukanlah pemerhati kemanusiaan, namun kita punya peran, kita bisa melakukan peran untuk menjaga eksistensi manusia dan merawat planet kita lewat sebagai investor. Jadi teman-teman sekarang mulai tenar yang namanya sustainability investing, di mana fokus dari investor itu melihat dampak dari ESG, dampak dari keberlanjutan dari perusahaan untuk kemudian dijadikan parameter mengambil keputusan investasi. Keberlanjutan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk perusahaan di jangka panjang, dan matriks pengukurannya itu lewat ESG, yaitu environment, social, dan governance, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Lingkungan kita bisa berbicara banyak mengenai efisiensi penggunaan energi, kemudian kita bicara mengenai limbah, sampah, dan sosial kita bicara mengenai manusia di sini, memanusiakan manusia. Kita berbicara mengenai hak pekerja, hubungan antara perusahaan dengan karyawannya, komunitas di perusahaan, dan juga lingkungan sekitarnya. Kemudian governance kita berbicara mengenai tata kelola, bagaimana controlling, kemudian bagaimana hubungan antara manajemen dengan investor, dengan komisaris ini dijaga untuk keberlangsungan perusahaan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, bagaimana hubungannya kita merawat lingkungan dengan ekonomi atau bahkan dengan finansial perusahaan. Ketika kita melihat misalnya 2022, kita coba mundur sedikit dari Januari sampai bulan November. Berapa hari kalian merasakan musim panas? Dari Januari sampai bulan Juni itu musim hujan. Juli, Agustus, September pun itu hujan. Ketika kita masuk Oktober hujan makin lebat, dan November udah terjadi banjir di mana-mana. Artinya di sini ada mulai pergeseran iklim. Ini yang kemudian dijaga dan menjadi concern hampir seluruh negara. Makanya di tahun 2021 ada namanya KTT iklim COP26 di Glasgow yang membahas mengenai mengurangi emisi karbon. Dan ini memang menjadi concern oleh banyak negara. Dan ketika kita berbicara lingkungan, ada kaitan eratnya dengan ekonomi. Saat ini gandum harganya sedang tinggi, gandum global, jagung global pun dengan tinggi. Memang ada faktor dari serangan Rusia dan Ukraina. Namun salah satu faktor yang paling penting adalah adanya kekeringan di benua Amerika sebagai produsen utama dari jagung dan gandum. Dan ini membuat inflasi di dunia juga tinggi, dan akibatnya bisa jadi akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya adalah kemiskinan, dan ketika kita berbicara kemiskinan, linear kaitannya dengan dampak dari rusuh atau kriminalitas, dan ini memang sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Dan hubungan antara ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola, dan juga dampak ekonomi serta finansial keuangan, ini disatukan dengan namanya sustainable investing. Inilah sustainable investing, di mana kita fokus terhadap dari ESG dan
Ini tentu saja untuk keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Dan ESG ini tidak, sustainable investing ini sudah mendunia sampai sekarang. Kalau kita lihat di dalam grafik, ini adalah grafik bagaimana perusahaan-perusahaan mutual fund, baik itu dana pensiun, kemudian reksadana, dan investor-investor corporate, bagaimana mereka mulai concern terhadap ESG untuk masuk sebagai pertimbangan investasi mereka. Garis kuning menandakan bahwa berapa banyak perusahaan dari mutual fund ini mengikuti standar ESG yang dikeluarkan oleh PRI, dan kemudian yang bar abu-abu itu merupakan seberapa banyak dana yang kalau kita lihat semuanya bertumbuh dengan signifikan dari tahun 2006 sampai 2020. Bahkan kalau misalnya kita melihat sedikit info, investasi saat ini untuk energi itu sudah mulai bertumbuh untuk energi hijau, green energy. Artinya mulai ada pergeseran bahwa investasi dan juga pola pikir investor ini mulai bergeser ke green energy atau ESG, mementingkan ESG. Dan kalau misalnya kita sebagai investor retail, kan ada pepatah ya, ikan kecil lebih baik mengikuti ikan besar. Kita lihat ikan besarnya ini udah mulai ke ESG nih, udah mulai concern ke ESG, dan udah saatnya juga mungkin selain memang analisis fundamental, analisis teknikal itu berperan besar dalam mengambil keputusan investasi. Namun kita juga perlu yang namanya melihat ESG ini sebagai salah satu faktor untuk keberlangsungan jangka panjang. Mungkin tidak jangka pendek, namun untuk jangka panjang. Kita lihat ini adalah grafik di berbagai negara di mana investor retailnya itu sudah mulai ada minat untuk memasukkan faktor ESG di dalam keputusan investasinya. Dan ini sangat penting karena ESG ini, kenapa kemudian ESG bisa mempengaruhi dari kinerja perusahaan? Karena dengan ESG kita bisa mendapatkan efisiensi dari penggunaan energi. Ketika energi kita bisa diefisiensi, bisa lebih hemat, artinya biayanya pun juga akan lebih terjaga. Kemudian juga dengan ESG kita berinvestasi di SDM kita, adanya pelatihan, adanya training, dan kita jaga hubungan antara perusahaan dengan karyawan sehingga meningkatkan produktivitas dan juga termasuk juga kesehatan dari karyawannya, dan juga prosedur-prosedur atau aturan-aturan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Salah satunya mungkin hubungan dengan manajemen ke investor, manajemen ke dewan komisaris, supaya tata kelola perusahaan tersebut itu bisa terjaga, bisa menjadi lebih baik dan menentukan arah dan tujuan dari perusahaan tersebut. Ujung-ujungnya adalah laba, ujung-ujungnya adalah keuntungan, dan memang untuk jangka panjang. Pertanyaannya adalah apakah kemudian ada pengaruh langsung antara ESG dengan harga saham dari perusahaan. Ini adalah grafik dari tahun 2013 sampai 2022 perbandingan antara indeks Srikahati, indeks ESG Sector Leader, indeks LQ45 dan IHSG. Kalau misalnya kita lihat sampai tahun 2020 indeks IHSG dan juga LQ45 masih berada di atas indeks Srikahati dan ESG sektoral. Sebagai informasi, Srikahati adalah indeks yang menekankan aspek lingkungan di sana. Yes. Sedangkan ESG sektoral ini memang baru dibuat oleh IDX, concern ke ESG. Dan ada perubahan di tahun 2021 hingga sekarang, di mana return dari indeks ESG sektoral dan indeks Srikahati ini sudah melampaui IHSG dan LQ45. Jadi memang sudah ada bukti nyata nih bahwa ada concern ke sana. Dan di Indonesia sendiri, di Bursa Indonesia sendiri, IDX menyiapkan ada 4 indeks untuk kita yang mau lebih concern ke ESG. Ada ESG Index Leaders Srikahati, ESG Sector Leaders Index IDX Srikahati, dan ESG Quality 45 IDX Kahati. Dan menurut saya bahwa ESG ini bisa menjadi concern yang baik dan sangat bisa dikatakan investasi bagi perusahaan dan juga bagi kita umat manusia untuk menyelamatkan eksistensi kita dan merawat planet kita di masa depan. Dan pernyataan saya ini tidak hanya pemikiran saya doang. Banyak sekali analis, banyak sekali investor dan pemerhati investasi di dunia yang juga mengatakan hal tersebut.
80% CEO di dunia menurut survei itu memang mengatakan ESG ini adalah sebagai concern bagi perusahaannya, dan lebih dari itu mereka percaya bahwa ESG adalah masa depan dari perusahaan dan kelangsungan bisnis mereka. Jadi saya rasa bagi investor retail atau investor manapun, kita jangan ragu bahwa ESG ini bisa menjadi salah satu pegangan kita dalam investasi untuk jangka panjang. Terima kasih. Wow, tepuk tangan dong Sobat Cuan, dimanapun yang Sobat Cuan berada. Karena ternyata detail sekali, dan satu yang membuat saya jadi tadi lumayan surprise adalah ketika indeks Serika Hati dan ESG Leaders Tool sudah melampaui dari IHSG. Berarti sudah ada concern yang secara tidak langsung investor, retail juga sudah lihat, institusi juga sudah lihat begitu ya. Berarti sudah ada pergeseran nih. Sobat Cuan coba cek kira-kira portonya sekarang sudah concern belum ya sama ESG ya perusahaannya. Dan memang benar tadi kata Mas Robertus ya, kalau kita concern terhadap keberlangsungan lingkungan, side effect-nya tuh ujung-ujungnya juga keberlangsungan bisnis juga. Jadi kan kalau alamnya juga tertata dengan rapi, terawat dengan rapi, bisnis juga bisa jalan, bisa lebih sustain. Nah, kalau bisnis jalan dan sustain, orang-orang yang bekerja di dalamnya, berkontribusi di dalamnya pun juga bisa sustain gitu kan. Income-nya juga bisa lumayan terjaga gitu. Karena memang perusahaannya juga sudah concerns tentang ESG. Luar biasa nih, Mas Robert sudah mengawali informasi dengan bukan lumayan ya, penuh dan syarat dengan banyak sekali ilmu. Nah, saya mau justru ke Pak Andang nih, jagonya nih kayaknya nih Pak Andang, yang justru malah punya banyak informasi. Pak Andang. Halo. Oh, ya. Pak Andang, gimana Pak Andang tadi dengar presentasinya Mas Robertus? Ya, sependapat ya dengan Mas Robertus. Memang ESG ini tidak hanya terkait dengan lingkungan, tapi juga sosial dan tata kelola. Jadi ESG performance yang baik tentu akan mendorong performa finansial yang lebih baik. Oke, Pak Andang as a ESG and Sustainability Department Manager di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk pasti punya informasi yang jauh lebih keren lagi nih. Monggo Pak, presentasinya Pak untuk Sobat Cuan. Oke, bisa di slide show. Ya, oke. Selamat siang Sobat Cuan. Mungkin untuk mengawali presentasi kami, sedikit penjelasan mengenai company profile. Next slide mungkin. Satu lagi. Ya, PT Chandra Asri Petrochemical adalah sebuah perusahaan yang bergerak di petrochemical. Kami sudah beroperasi sekitar 30 tahun. Sekarang dengan lebih dari 2.000 karyawan, dan kapasitas produksi kami sekitar 4,2 juta ton per tahun. Kemudian untuk market share kami di Indonesia sekitar 50% untuk produk olefin, dan kemudian sekitar 30-40% untuk produk polimer. Next slide. Ya, berikut adalah diagram rantai produksi kami. Dari bahan baku utama nafta, kami olah menjadi produk-produk olefin, etilen, propilin, pygas, dan juga mixifor, yang kemudian kami olah lanjut menjadi produk polimer dan juga intermediate, yang selanjutnya juga diolah lanjut oleh industri-industri terkait menjadi produk-produk yang kita temukan di pasaran. Next. Nah, untuk strategic partnership, kami bermitra dengan SCG Chemical dan juga Thai Oil, terutama dalam pengembangan kompleks petrochemical kedua kami, CAP2, dan juga dalam hal suplai bahan baku dan juga distribusi produk. Selain itu juga ada transfer knowledge dan juga expertise. Next slide. Nah, masuk ke materi ESG. Jadi pada dasarnya, perusahaan dalam sektor apapun, besar maupun kecil, itu dalam kesehariannya sudah berhadapan dan juga mengelola isu-isu terkait dengan ESG. Di sini misalnya terkait dengan konsumsi energi, kemudian juga keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian di governance ada etika bisnis misalnya. Nah, dengan berkembangnya tren ESG, itu berkembang suatu ekosistem yang sebenarnya terdiri dari mayoritas stakeholder dari perusahaan itu sendiri. Dari ekosistem ini berkembang suatu ekspektasi terhadap perusahaan
untuk meningkatkan transparansi terkait dengan manajemen isu-isu atau topik terkait ESG tadi. Kalau kita lihat misalnya institusi internasional makin banyak mengeluarkan inisiatif, kemudian regulasi dan juga guidance gitu ya, yang kemudian diadopsi oleh regulator pemerintah masing-masing negara. Contoh yang paling populer mungkin Paris Agreement ya dari United Nations. Kemudian regulator juga selain itu berusaha untuk mempromosikan sustainable investing dengan melibatkan investor dan juga institusi finansial. Nah, investor dalam hal ini berusaha untuk meningkatkan performa investasinya dengan cara mengaitkan antara sustainability dengan value creation. Nah, untuk mengakomodasi semua kepentingan ini, muncullah institusi atau lembaga yang memberikan rating atau menilai seberapa baik perusahaan mengelola isu-isu atau topik ESG-nya. Dari ESG rating inilah kemudian investor mengambil keputusan investasinya. Nah, dalam perkembangannya, ekosistem ini kemudian mengakomodasi juga kepentingan dari customer, media, society, dan juga bisnis partner dari perusahaan yang lain. Next. Nah, bagaimana kami di Chandra Asri mengimplementasikan ESG? Dari ekosistem tadi, kami mengumpulkan topik-topik atau materiality dari berbagai standar dan juga rating, kemudian kami lakukan screening. Di screening ini kami lakukan prioritisasi rating atau standar mana yang akan kami fokuskan, kemudian kami lakukan juga analisa kepentingan stakeholder kami, juga lakukan benchmarking dengan industri sejenis. Hasilnya adalah sebuah framework yang merupakan sebuah kumpulan dari semua materiality yang relevan bagi kami. Ini disusun dalam 10 pilar. Masing-masing pilar akan memiliki manajemen approach dan juga pihak internal yang akan bertanggung jawab untuk pengembangannya. Nah, dari framework ini kemudian kami susun menjadi roadmap atau peta jalan dan juga master plan. Next. Ya, untuk menggambarkan bagaimana kita menyusun master plan, kita bisa melihat konsep dari ESG rating. Dari materiality tadi, ESG rater akan melihat mengidentifikasi risiko dan opportunity yang terkait. Misalnya di sini terkait dengan emisi. Ada risiko perusahaan akan terekspos pajak karbon. Tapi di sisi lain ada juga kesempatan dalam penggunaan clean technology yang dapat memberikan benefit kepada perusahaan, misalnya dalam penurunan biaya energi. Kemudian ESG rater juga akan melihat parameter kualitatif dari manajemen. Dalam hal ini misalnya program-program energi efisiensi, penggunaan energi terbarukan, dan juga misalnya penerapan sirkular ekonomi. Kemudian ESG rater juga akan menilai matriks, parameter kuantitatif dari manajemen. Di sini misalnya intensitas emisi. Nah, proses ini dilakukan untuk semua materiality. Misalnya kalau di sini di dimensi sosial ada human capital, kemudian di governance ada etika bisnis. Gabungan dari penilaian dari seluruh materiality itu adalah sebuah ESG rating yang menggambarkan seberapa baik perusahaan mengelola risiko dan opportunity terkait dengan ESG. Nah, kalau kita lihat dari perspektif perusahaan, risiko dan opportunity tadi adalah sebuah gap atau celah yang berusaha kita tutup, baik dengan mitigasi risiko maupun dengan memperoleh kesempatan yang ada.
Kemudian parameter manajemen adalah master plan itu sendiri yang kita rencanakan. Matrix adalah KPI yang kita targetkan dalam jangka waktu tertentu. Dan kemudian ESG rating tentu saja menggambarkan ESG performance dari perusahaan. Next. Nah, apa benefit implementasi yang baik dari ESG di perusahaan? Bisa kita lihat dari aspek finansial, makin mudah mendapatkan investasi, baik untuk ekspansi bisnis maupun juga untuk masuk ke bisnis baru. Kemudian aspek operasional, ada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang berimbas pada cost saving. Kemudian di sisi regulatory, makin mudah untuk comply terhadap regulasi yang baru, dan juga makin mungkin mendapatkan support dari pemerintah. Di sisi sosial, makin mudah untuk mengakses sumber daya karena support dari komunitas. Kemudian juga di reputasi makin meningkat sehingga menarik minat customer baru. Kemudian di workforce menarik minat talent baru, sekaligus juga meningkatkan motivasi karyawan. Jadi kalau kita rangkum bahwa ESG performance yang kuat akan mendorong performance finansial yang lebih baik. Next. Ya, ini adalah salah satu pencapaian kami yang terbaru di Chandra Asri. Rating dari Sustainalytics ini adalah salah satu ESG rating yang banyak diacu oleh investor. Jadi Sustainalytics di Indonesia berpartner dengan bursa saham dengan menyediakan ESG risk rating kepada para emiten dan juga menciptakan suatu indeks saham berbasis rating, tadi sudah disebutkan ESG Leader Index. Nah, Sustainalytics mengkategorikan perusahaan dalam 5 tingkat risiko, mulai dari negligible sampai severe. Hasil yang kami dapatkan di bulan Oktober menempatkan Chandra Asri di low risk atau rendah risiko investasi. Nah, hasil ini tentu sangat membanggakan karena ini menempatkan Chandra Asri pada 1% terbaik atau peringkat kedua terbaik dalam sub-industri komoditas chemical global. Next. Ya, di salah satu kesempatan kami pernah bertanya kepada salah satu ESG rater terkait dengan apa yang didapat oleh investor dari perusahaan yang performa ESG-nya baik ya. Kenapa mereka begitu mempermudah investasi, bahkan memberikan diskon rate dari investasinya? Jawabannya adalah karena dari experience para investor. Secara konsisten, perusahaan dengan ESG performance yang kuat akan memberikan return of investment yang lebih baik dibandingkan dengan yang low performance. Atau dengan kata lain, mendefinisikan suatu sustainable investment. Next. Oke, sekian dari kami. Untuk informasi lebih lanjut bisa mengakses website Chandra Asri atau menghubungi tim corporate communication kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Andang. Pak Andang luar biasa sekali ya. Ternyata sebuah perusahaan yang memang concern terhadap keberlangsungan alam itu akan memberikan profit yang cukup bertahan lama gitu ya Pak Andang ya, kurang lebih. Dan itu sudah jadi concern selama ya bagi Chandra Asri ya Pak Andang? Ya, tepat sekali Pak. Oke, nah akan seperti apa sih concerns ini kemudian membuat para investor kemudian bisa memilih atau menjadi salah satu insight-nya investor untuk bisa masuk ke perusahaan yang memang secara concern sudah oke banget di ESG, terutama Chandra Asri ini ya, Mas Robertus ya. Sebelum kita lanjut ke Q&A, saya punya sedikit informasi buat Sobat Cuan, silakan. ESG itu setauku perusahaan yang mikirin tentang lingkungan deh kalau nggak salah.
ESG itu kan kayak emiten-emiten yang perusahaan yang memperhatikan lingkungan dan sosial seperti itu. ESG, ya tahu sih. Itu kegiatan dari perusahaan-perusahaan gede untuk soal sosial sama budaya, sama lingkungan, sorry. ESG itu kayak tata kelola perusahaan di sosial dan lingkungan ya, kalau yang saya tahu ya. Kalau menurut aku jelas ya, kayak perusahaan tuh juga harus ngasih feedback ke masyarakat gimana, jadi biar perusahaan itu juga harus mikirin gimana lingkungan sekitar untuk masyarakatnya. Karena perusahaan-perusahaan besar tuh memang harus memperhatikan lingkungan ya, jadi kayak membentuk program CSR seperti itu. Itu kan kegiatan dari perusahaan gede ya untuk masyarakat gitu. Jadi biar masyarakat itu punya kegiatan-kegiatan yang lebih peduli kali ya ke lingkungan sama sosial gitu. Penting karena kayak perusahaan-perusahaan besar kayaknya harus menerapkan itu karena untuk ini sih lebih ke arah feedback ke lingkungan sih. Jadi kayak lingkungan juga harus, perusahaan besar juga harus memberikan feedback positif untuk lingkungan dari tata kelola buat lingkungan kayak penerapan si ESG itu sendiri. Ternyata Sobat Cuan yang ditemuin nih udah pada ngerti dan udah pada tahu sebenarnya ESG itu concernnya apa, terus efeknya seperti apa sebenarnya untuk perusahaan gitu ya kalau memang concern di ESG. Pandang happy nggak sih lihat teman-teman kita ternyata udah mulai tahu nih Pandang? Ya, Mbak Maria. Jadi memang pemahaman umum mengenai ESG masih di seputaran tanggung jawab ya, sosial dan juga lingkungan perusahaan. Mungkin sudah setengah jalan, tapi mungkin lebih lengkapnya bisa ditambahkan dengan aspek resiko dan juga value creation di situ mungkin. Tapi lumayan happy lah ya Pak dengar teman-teman sekarang sudah mulai paham, sudah mulai tahu, at least mereka memahami sebenarnya concern-nya kemana gitu ya ESG ya Pak. Oke, ya. Oke, baik. Nah, kita juga pengen tahu nih sebenarnya sejauh mana sih ESG yang dijalankan oleh PT Chandra Asri Petrochemical. Saya punya informasinya nih buat Sobat Cuan. Di Chandra Asri, kami menyadari bahwa pertumbuhan bisnis harus dilakukan secara berkelanjutan dengan terus memastikan praktek environmental, social governance atau ESG terimplementasi dalam setiap fungsi dan operasional kami yang sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goal atau SDGs untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik. Di tahun 2021, kami bekerja keras untuk menjawab berbagai tantangan iklim dengan memaksimalkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan konservasi sumber daya alam dan energi. Salah satunya dengan berkomitmen mendukung Indonesia National Determined Contribution atau NDC dalam perubahan iklim dengan fokus mengurangi jejak karbon pada proses penggunaan energi dan emisi dari operasional kami. Kami juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan manajemen pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditentukan. Air merupakan sumber daya kehidupan yang sangat berharga. Karenanya, pengelolaan dan optimasi penggunaan air secara bertanggung jawab dilakukan sebagai upaya konservasi untuk menjaga keseimbangan alam. Di antaranya, dengan mengolah dan memastikan kualitas air limbah dalam nilai ambang batas dan mengimplementasikan green chemistry. Selama masa pandemi, kami mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19 untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan menggerakkan kembali roda perekonomian, serta mendukung kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan sosial melalui pembangunan infrastruktur dan pemberian beasiswa. Dalam lingkup kerja, kami selalu memastikan keselamatan kerja para karyawan dan mengembangkan kompetensi melalui berbagai pelatihan dan coaching, serta memastikan adanya kesetaraan gender di lingkungan kerja maupun pabrik. Dihadapkan dengan keterbatasan akibat pandemi, tidak menghentikan langkah kami untuk tetap memberikan yang terbaik. Kami bangga dapat berkontribusi serta menjadi your grow partner bagi stakeholders kami, Anda dan Indonesia.
Ya, itu dia ya. Jadi Chandra Asri sudah mengambil peran sebagai sebuah perusahaan yang memang concern terhadap lingkungan dan sudah ada langkah nyata di sana ya. Pak Andang, sebenarnya langkah lanjutan nih khususnya adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya keberlangsungan alam, keberlangsungan iklim. Ini kan juga bagian salah satu dari goals-nya perusahaan nih. Apa nih yang dilakukan dari Chandra Asri nih Pak Andang? Ya, di sisi lingkungan ya, ini sangat populer. Jadi kita melakukan efisiensi energi. Setiap tahunnya kita berusaha untuk mengurangi intensitas energi yang kami gunakan untuk proses. Kemudian juga kami terus menerapkan energi terbarukan, menambah portofolio energi terbarukan kami, dan juga berusaha untuk mencari green business baru untuk semakin mengurangi emisi kami. Itu mungkin. Oke, berarti memang semuanya sudah all package ya dilakukan oleh Chandra Asri. Nah, Sobat Cuan yang ingin bertanya boleh langsung saja. Bagi yang sudah tadi registrasi MPC bisa langsung bertanya di kelas Cuan kali ini. Bisa langsung tanya ke Pak Andang ataupun ke Mas Robert. Nah, Mas Robert, kalau tadi dilihat sejauh mana teman-teman atau Sobat Cuan ternyata yang sudah at least tahu lah di dasar-dasarnya ya apa itu ESG dan kemudian pentingnya seperti apa sih perusahaan melakukan ESG. Nah, sekarang sebenarnya apa yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat, sebagai investor, mungkin investor retail begitu ya, untuk lebih punya sense untuk punya sustainability investing. Karena kan ini kita perlukan sebenarnya cuan jangka panjang gitu dan berkelanjutan gitu kan. Seperti apa, Mas? Ya, ketika kita investasi memang keuntungan atau cuan itu memang perlu. Namanya juga kita berinvestasi, kita mengharapkan adanya keuntungan kita berlipat di dalam jangka panjang. Namun bagaimana kalau misalnya yang ditawarkan adalah keuntungan pribadi ditambah kenyamanan kita atau keamanan kita di masa depan, itu yang lebih terjaga juga. Dalam artian kita saat ini pangan lagi mahal, tapi kemudian di masa depan pangan lebih sulit lagi, bahkan mungkin kita nggak bisa makan nasi kan repot juga kan. Benar. Nah, namun yang ditawarkan oleh sustain investing adalah kita bisa cuan dari segi saham, keuntungan kita investasi. Tadi juga sudah ada pandangan-pandangan dari investor yang corporate ya, dan itu juga kita lihat juga dari tren harganya, indeks juga naik. Namun kita juga bisa kemudian investasi terhadap kesejahteraan lingkungan, kemudian juga eksistensi kita sebagai manusia. Saya rasa yang perlu dilakukan adalah kita mulai coba memasukkan unsur ESG untuk jangka panjang. Tidak hanya kemudian fundamental, kita lihat profitabilitas tentu saja, kita lihat solvabilitas perusahaan tentu saja. Namun ayo kita masukkan nih unsur ESG ini, dan memang tadi juga sudah disebutkan dalam presentasi Pak Andang bahwa muaranya jelas adalah financial performance yang lebih baik dan juga keberlanjutan dari perusahaan itu untuk jangka panjang yang juga lebih baik. Jadi tidak hanya cuan tapi juga ada kita berperan untuk menyelamatkan planet dan eksistensi manusia, dan itu lengkap banget sih. Setuju, kontribusi kita juga dalam memilih sebuah investasi, apalagi kalau concernnya ke alam, jadi paket lengkap, bener banget ya. Pak Andang dan juga Mas Robertus, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih Sobat Cuan yang join kelas kita hari ini ya. Pertama, ada Kusrini di Bekasi. Hai Kusrini, thank you for join with us ya hari ini ya. Pertanyaannya buat Pak Andang, apa awal mula yang membuat PT Chandra Asri ini menerapkan ESG? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk perusahaan kemudian concern atau menerapkan ESG ini? Seperti apa nih Pak Andang? Ya, awal mula mungkin selalu dari stakeholder ya, pemangku kepentingan kami. Dari investor, bisnis partner, kemudian juga dari society, lingkungan sekitar kami, kemudian juga dari misalnya institusi internasional itu menuntut untuk penerapan ESG. Dan untuk waktunya mungkin pengalaman kami 1 tahun terakhir mungkin sudah cukup mengimprove pengetahuan dan juga implementasi kita di ESG. Oke, 1 tahun terakhir ini ya sudah bisa mengimprove ya apa-apa saja yang diperlukan. Nah, next nih ada Dawam di Karawang katanya untuk Pak Andang. Upaya dan inovasi seperti apa sih yang baiknya diterapkan sebagai solusi dari perusahaan agar fokus pada investasi berkelanjutan yang menyesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat? Ada nggak sih inovasi yang baiknya diterapkan oleh perusahaan sebagai solusi dari perusahaan tentunya juga biar fokus atau agar fokus pada investasi berkelanjutan yang menjawab kebutuhan masyarakat seperti itu nih Pak Andang? Ya oke.
kita lihat satu persatu ya. Di sisi lingkungan tadi sudah disebutkan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan. Di sisi sosial kita ada program-program CSR, kemudian juga peningkatan K3, kemudian untuk di sisi governance kita ada pengembangan policy-policy terkait dengan etika bisnis dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, jadi memang sudah banyak yang diterapkan ya oleh Chandra Asri dan juga inovasi yang sudah dilakukan. Nah, kalau menurut Mas Robert sendiri, sebenarnya perusahaan bisa melakukan apa saja sih dalam bentuk inovasi terhadap concernnya terhadap lingkungan? Kan banyak banget nih. Chandra Asri kayaknya udah melakukan yang paling lengkap sebenarnya yang sudah dilakukan baik dari concern lingkungan, kemudian juga mengajak masyarakat juga. Kemudian tadi banyak sekali paketan kegiatan yang dilakukan memang semuanya concern terhadap environmental, social dan juga governance gitu. Padahal kan as simple kayak mungkin buang sampah gitu kan termasuk bisa dilakukan juga ya Mas ya? Iya, saya menemukan beberapa report dari perusahaan bahwa salah satu untuk kemudian dia concern ke lingkungan adalah sesimpel tempat sampah yang dipilah-pilah antara yang kemudian bisa diolah atau tidak, kemudian ada aturan mengenai karyawannya untuk wajib di lingkungan kantor itu, lingkungan perkantoran tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kan sebenarnya cukup membantu. Tapi kalau misalnya kita mau lebih besar lagi, penggunaan alternatif energi, green energy untuk energi, misalnya solar panel yang seperti dilakukan oleh Chandra Asri, saya rasa sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan, nggak cuma Chandra Asri aja. Berbagai perusahaan juga sudah mulai ke sana. Namun memang dibutuhkan modal yang cukup besar kalau untuk ke sana. Kemudian juga bisa mulai penghematan energi. Beberapa perusahaan di luar negeri mulai menerapkan penghematan energi dengan salah satu caranya adalah membagi karyawannya untuk kemudian WFH. Ini salah satu penerapan yang cukup impact-nya katanya cukup besar ya bagi selain energi untuk listrik, kemudian bisa berkontribusi untuk emisi. Karena kan emisi ini kan yang paling banyak adalah di kendaraan, baik itu transport, public transport atau kendaraan pribadi. Jadi itu bisa kemudian berpengaruh terhadap lingkungan. Namun ya disesuaikan lagi dengan budgetnya juga, karena kita juga nggak bisa menutup mata bahwa teknologi untuk EBT juga saat ini mungkin masih cukup besar untuk diterapkan perusahaan-perusahaan di skala tertentu. Bener loh. Dan aku punya nih datanya ya, mungkin buat Sobat Cuan nih, Pak Anang dan juga Mas Robertus. Aku punya datanya terkait mengenai sebenarnya hasil dari efisiensi ESG dan juga penghematan ESG. Jadi kalau seandainya kita atau perusahaan ini melakukan efisiensi terhadap sesuatu yang dilakukan gitu ya untuk concernnya ke ESG, jadi ternyata ada yang dihemat, ada yang diefisiensikan. Saya ada informasinya nih. Boleh kita putar grafiknya ya. Ini hasil efisiensi. Ternyata ini dari keseluruhan ya. Ini data dari KLHK begitu ya, bahwa ternyata ada sejumlah sekian miliar ton begitu ya limbah diefisienkan. Kemudian juga pengolahan 3R limbah B3, beban pencemarannya juga berkurang ya. Efisiensi konvensionalnya juga sama, emisi gas rumah kacanya juga berkurang. Ini berarti salah satu poin yang penting. Nah, saya ada satu lagi juga slide terkait mengenai sejauh mana concerns di 2020 dan 2021 dan angkanya sudah sangat lumayan happy ya, bikin happy ya. Misalnya kayak contohnya emisi gas rumah kaca di sini walaupun tetap stagnan di 33%, tapi lumayan ada angka yang lumayan signifikan. Kemudian tadi 3R limbah juga sama begitu ya. Jadi ada hasil penghematan yang dilakukan kalau memang setiap perusahaan concerns terhadap apa yang namanya lingkungan gitu ya, dan keberlangsungan lingkungan. Dan ini datanya data resmi. Jadi ya kapan lagi, kenapa kok kita nggak mulai juga bergerak begitu ya untuk memilih investasi yang memang concerns juga terhadap lingkungan. Oke, next nih ya Pak Andang dan juga Mas Robertus, ada pertanyaan dari Mbak Susi di Bogor. Thank you ya Mbak Susi sudah join di kelas kita. Selamat siang Kak Robertus katanya. Apa aja yang perlu diperhatikan dan diketahui investor nih ketika akan berinvestasi, terutama untuk saya orang awam belum pernah kenal investasi manapun katanya. Oke, gimana nih, belum pernah kenal investasi manapun, join kelas kita udah pas banget deh. Gimana nih? Jadi buat tadi Mbak Susi yang di Bogor, kalau misalnya belum tahu investasi, yang pertama perlu dilakukan adalah kita investasi, tapi bukan di saham, bukan di obligasi atau instrumen investasi apapun, tapi kita investasi leher ke atas dulu. Kita penuhin kepala kita sama pengetahuan akan investasi. Banyak caranya, salah satunya adalah ikut kelas cuan CNBC. Yes, dan saat ini bersama Chandra Asri, kita bisa menanamkan
pedoman-pedoman investasi, kemudian menanamkan konsep-konsep investasi sebelum akhirnya kita menentukan kita mau investasi di mana, karena instrumen investasi itu banyak banget sekarang, berbagai macam, dari saham, obligasi, kemudian obligasi aja bisa dibelah jadi retail, syariah, dan juga saham juga seperti itu, dan reksadana, dan banyak sekali. Jadi buat Mbak Susi belajar dulu untuk di awal, mungkin sebulan 2 bulan sambil belajar, sambil ngikutin kelas cuan. Nanti kalau sudah mulai ada nyali untuk berani, mulailah investasi, pilih mungkin bisa saham, namun dipilih lagi berdasarkan risikonya. Kita kenali dulu nih risiko kita, apakah kita penerima risiko atau kita orangnya yang suka menantang risiko. Karena nanti hasilnya akan beda, pilihannya akan beda. Nah, nanti setelah mengenal dirinya, saya rasa di internet banyak beredar formulir-formulir untuk lebih mengenal profil risiko kita. Setelah diisi kita tahu profil risiko kita apa. Nah, dari situ kita bisa membeli investasi. Misalnya saham, pilihlah investasi blue chip dulu mungkin, yang lebih aman. Dan juga kita perhatikan dari kinerjanya, kinerja finansialnya, dan juga mungkin sekarang bisa memasukkan unsur ESG. Seperti Chandra Asri tadi sudah dipaparkan oleh Pandang, peringkat 1 di subsektor chemical, kemudian juga skor ESG-nya juga cukup baik, dan saya membaca di sustainability reportnya Chandra Asri juga terkait dengan pengurangan emisi tadi. Chandra Asri juga berhasil menurunkan emisi pada tahun 2021. Betul. Dan itu juga merupakan salah satu faktor yang sebenarnya Mbak Susi juga bisa lihat saat ini demi cuan jangka panjang. Benar. Nah, Pandang mungkin bisa kasih banyak info atau influence sedikit nih buat teman-teman sobat kelas cuan kita hari ini nih ya. Untuk gimana sih exposure dari perusahaan sendiri untuk para investor yang memang sudah mulai concern melirik perusahaan yang memang sudah fokus terhadap ESG nih, apalagi melirik Chandra Asri sendiri nih. Seperti apa nih Pandang? Ya, jadi mungkin mengulang sedikit yang saya presentasikan tadi ya. Kita bisa membuat benefit dengan tetap memberikan impact yang positif terhadap lingkungan dan sosial. Jadi semua akan berjalan beriringan dan semua akan mengarah kepada performance yang lebih baik. Oke, semua yang mengarah kepada lingkungan dan performance yang lebih baik begitu ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya Chandra Asri sendiri ini punya target mungkin jangka pendek, menengah, panjang terhadap penerapan ESG ini, Pak Andang? Ya, oke. Jangka panjang dulu mungkin ya. Ini sesuai dengan komitmen Indonesia ya. National Determination Contribution terkait dengan Paris Agreement. Tentu kita akan follow komitmen pemerintah di 2030 mengurangi sekian persen emisi dan sebagainya. Kemudian di jangka menengah mungkin penerapan circular economy. Jadi dengan circular economy kami akan bisa mengurangi limbah, kemudian juga sekaligus mengurangi penggunaan sumber daya. Gitu. Oke, berarti memang sudah ada roadmap-nya ya Pak? Jangka pendek, menengah, panjang, timeline, roadmap-nya sudah siap ya Pak dari Chandra Asri ya Pak? Ya, sudah. Oke. Perlu apa lagi Sobat Cuan? Pembuktiannya sudah jelas ya. Semua sudah ada karena perusahaan yang baik juga punya good plan ya untuk good investornya pastinya ya. Next ada Sofia di Jakarta. Apakah sudah banyak perusahaan yang menerapkan ESG nih? Mungkin Mas Robert bisa kasih insight juga. Dan apakah perusahaan tersebut memang sudah memiliki sumber daya ESG yang memadai? Oke, gimana nih? Ya, sebenarnya ada aturan OJK yang mengharuskan bahwa perusahaan ini atau emiten memang concern ke ESG. Dan saya rasa kalau pertanyaannya banyak, saya rasa banyak yang sudah mulai menerapkan ESG. Tinggal bagaimana, kan itu adalah sebuah proses juga. Pertama memang butuh modal, perlu sumber daya juga yang tidak sedikit untuk penerapan ESG. Tapi ESG ini kan komponennya banyak ya. Dan saya rasa banyak perusahaan yang sudah menuju ke sana. Mungkin salah satu hal yang paling simpel yang kita bisa lihat adalah pelatihan karyawan. Program-program seperti itu kan salah satu juga yang bisa mengangkat karyawan juga, dan itu terkait dengan tadi sosial. Saya rasa memang kalau dikatakan banyak, memang banyak. Namun kan ada scoringnya sendiri tuh yang kita bisa perhatikan juga, skornya ada yang tinggi, ada yang mungkin masih menengah tapi menuju tinggi. Dan saya optimis beberapa tahun ke depan perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah
makin mantap untuk menerapkan ESG dan itu bisa menjadi pertimbangan yang cukup baik untuk investor. Oke, berarti sudah cukup banyak ya. Tapi kalau mereka rata-rata sudah punya sumber daya yang memang berbasis ESG ataukah belum tadi guys? Termasuk salah satu pertanyaan dari Sofia. Oh ya, oke. Mungkin kalau sumber daya ESG ini kan ada 3 ya, lingkungan, sosial, dan governance. Mungkin ada yang mungkin baru sumber daya cuma 1 untuk governance-nya atau untuk sosialnya. Atau mungkin sudah concern ke lingkungan namun masih dalam proses pengembangan di S atau di G-nya. Jadi saya rasa mungkin yang sudah lengkap masih dibandingkan, mungkin itu masih menjadi tantangan saat ini ya kalau menerapkan semuanya secara langsung. Jadi ya step by step ya, tetapi harus dimulai karena itu concernnya adalah menurunkan emisi di 2030 dan net zero emission di 2060 ya. Ini ada pertanyaan dari Dardai BR ini ya. Bagaimanakah kita Gen Z sebagai generasi penerus supaya sadar pentingnya ilmu berinvestasi untuk kehidupan masa yang akan datang, tentunya dengan mengedepankan sistem ESG. Mengingat minimnya pengetahuan tentang ilmu berinvestasi khususnya buat Gen Z nih, apalagi dengan sistem baru ini menerapkan ESG. Pandang, boleh nih pandang nih ya, untuk Gen Z, dia lebih muda lagi nih, mereka pengen tahu supaya bisa sadar pentingnya ilmu investasi untuk kehidupan masa yang akan datang. Apalagi ditambah dengan perlunya mengenal sistem baru atau salah satu concern baru perusahaan terkait ESG ini nih Pak Andang. Ya mungkin bisa saya refer ke ekosistem tadi ya. Jadi memang makin besar kesadaran pelaku investasi untuk berinvestasi di saham-saham yang sustainable ya. Jadi mungkin ini pengaruh dari investor corporate ya. Jadi follow ikan besarnya tadi mungkin disebutkan oleh Mas Robertus. Jadi kalau investor corporate mengarah ke suatu saham berarti dia sudah melakukan research, sudah punya experience bahwa ini akan sustainable investing. Ya. Oke, follow the big fish ya. Kalau kita yang kecil-kecil ya, lihat yang gede ya Pak akan seperti apa. Kalau dari Mas Robert seperti apa? Untuk para Gen Z, ini lebih muda lagi, mereka bukan milenial lagi ya Gen Z, supaya mereka lebih ngeh lagi, concerns lagi soal yang namanya investasi, apalagi investasi yang memang perusahaan ini concerns di ESG. Minim katanya yang punya enggak, ikut aja kelas cuan, ada ilmunya banyak di sini ya nggak sih? Gimana nih Mas? Ya, jadi saya rasa sekarang ini udah banyak sekali influencer yang concern ke lingkungan dan juga banyak sekali pemberitaan tentang lingkungan, tentang kemanusiaan. Tapi kan balik lagi, kita ada keterbatasan waktu untuk concern ke sana. Nah, ini ada nih investasi saham yang menawarkan fleksibilitas, menawarkan kemudahan. Kita bisa baca reportnya, ada sustainable report yang kita bisa baca. Dan kita bisa masuk ke indeks yang sudah disiapkan IDX dan saya rasa itu sangat mudah sekali. Apalagi dengan Gen Z, dengan dikelilingi oleh berbagai macam informasi digital yang makin memudahkan mendapatkan informasi tentang investasi. Saya rasa untuk Gen Z bisa mulai menjadi investor saham, bisa pilih dengan saham-saham yang ada di indeks-indeks tadi, ada Serika Hati, IDX, ESG Leaders, dan saya rasa itu menjadi cara yang cukup mudah dan bagi pemula itu bisa menjadi cara yang cukup mudah untuk masuk sebagai investor. Source-nya banyak, pengetahuannya juga bisa dicari dari mana aja. Dan yang pasti juga cuap-cuap cuan melalui kelas cuan dan berbagai macam informasi yang kita sampaikan di sosial media, kita juga selalu akan kasih banyak pemahaman dan pengetahuan juga buat Sobat Cuan ya terkait mengenai concerns baru perusahaan terkait ESG. Dan Chandra Asri juga terima kasih banyak nih sebagai sebuah perusahaan yang memang sudah concerns terkait mengenai environmental, social and governance. Dilanjutkan terus gitu ya dan bisa menjadi perusahaan favorit pastinya untuk para investor ke depannya. Pak Andang Pungkase, ESG and Sustainability Department Manager Chandra Asri, thank you banget ya Pak Andang sudah kasih insight siang hari ini di sesi pertama. Ya, terima kasih Mbak Maria, Mas. Terima kasih Sobat Cuan udah tercerahkan ya. Dan Mas Robert thank you banget ya sudah kasih insight, sudah kasih masukan juga. Ini baru sesi pertama ya Sobat Cuan, kita masih ada sesi kedua. Kalau misal Sobat Cuan masih mau tanya dan pastinya akan lebih banyak tanya di sesi kedua karena pasti lebih banyak mengulik tentang sejauh mana concern perusahaan terkait ESG dan sepenting apa sih kita sebagai investor untuk bisa punya kecerdasan pengetahuan untuk memilih perusahaan yang lebih sustain dengan concern ESG yang lebih baik.